Ya, jumpa lagi di materi kali ini kita meneruskan relasi basis data ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai area, nah sekarang kita membahas mengenai billing. Nah, ini billing ini relasi billing bisa kita manfaatkan untuk misalkan di klinik, rumah sakit, ya, atau beberapa organisasi atau perusahaan yang lain. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Ya. Khususnya perusahaan-perusahaan yang mempunyai banyak unit yang bisa untuk menghasilkan arus uang ya. Jadi atau unit-unit yang masing-masing bisa menghasilkan nota. Nah, di dalam nota nanti kan ada list tindakan-tindakan, list harga-harga. Nah, kita bisa memanfaatkan relasi billing ini. Nah, bagaimana penjelasannya relasi billing ini? Yuk kita langsung saja. Nah, jadi ini sesuaikan saja ya. Sesuaikan saja dengan kebutuhan. Jadi kita di sini mempunyai tiga entitas. Entitas pertama billing penjamin header. Nah, entitas yang kedua billing penjamin subheader. Entitas yang ketiga billing penjamin detail. Ya, tiga entitas ini. Nah, masing-masing entitas mempunyai atribut. Dan seperti di relasi area, nah, ini masing-masing atribut ada yang berfungsi sebagai primary key, ada yang berfungsi sebagai foreign key. Nah, kita langsung saja membahas dari billing penjamin header. Nah, ini fungsinya apa sih billing penjamin header ini? Ya, billing penjamin header ini fungsinya untuk mengetahui total seluruh tagihan. Ini ceritanya di klinik ya, di klinik pasien itu berapa. Nah, ketika sekali datang didaftarkan muncul tagihannya berapa. Ini ada di billing penjamin header. Nah, oleh karena itu di billing penjamin header ada atribut yang penting. Apa? Total tagihan. Nah, karena ini di billing penjamin header di sini akan ada total tagihan pasien itu sekali datang. Nah, itu billing penjamin header. Nah, di billing penjamin header tentunya ada kunci utama primary key. Kunci utamanya apa? Nomor billing, no billing sebagai primary key. Nah, kemudian ada lagi ini untuk pesan ke pasien untuk ID pasien. Nah, ini untuk ID rumah sakit. Nah, ini kalau ceritanya ini sistemnya mau dibuat cloud ya. Nah, kita bisa untuk multi user, nah, multi instansi. Kita bisa set masing-masing hospitalnya di sini. Kemudian ketika pasien itu masuk, nah, itu kan ada tanggal masuknya, tanggal kapan, keluarnya kapan. Nah, ini di rumah sakit cocok kalau butuh tanggal keluar. Nah, karena di situ akan menghitung length of stay, berapa lama sih tinggalnya, berapa lama sih pasien itu dirawat di sebuah rumah sakit atau puskesmas. Puskesmas ada rawat inapnya apa enggak ya? Ya. Jadi di situ ya kita bisa menentukan, menghitung lama pasien menginap. Total tagihan sudah kita bahas. Kemudian cancel reason ini buat apa? Ini untuk apabila pasien itu batal mendaftar. Jadi ada pasien daftar, ya, billingnya di cancel, tidak jadi mendaftar. Kok bisa batal mendaftar? Ada berbagai macam
alasan mungkin ya, salah admisi atau salah memasukkan nama pasien bisa saja. Nah, ini ada pasien itu masuk di kelas berapa? Nah, kelas harga, kemudian kode dokter, kemudian ada close date. Ya, close date ini apa? Ya, tanggal billing tersebut di close. Di close itu maksudnya apa? Dinyatakan tagihan itu selesai. Maksudnya selesai itu gimana? Bisa saja dianggap pasien sudah pulang dan membayar, atau dianggap selesai. Dianggap selesai gimana maksudnya? Dianggap selesai itu berarti maksudnya misalkan pasien asuransi. Ya, meskipun tagihannya belum terbayar, tapi ya, tagihannya belum terbayar, tetapi sudah ada yang menanggung, BPJS misalkan, atau asuransi yang lain. Kemudian yang meng-close siapa? Nah, akan disimpan di close B ini. Inilah billing penjamin header. Nah, itu ya. Jadi fungsinya billing penjamin header itu untuk identifikasi seorang pasien. Nah, seorang pasien mendaftar, diadmisi, nah, tahu total harganya, total tagihannya sekali pasien itu dirawat di sebuah instansi, rumah sakit, klinik, atau instansi yang lain, ya, dirawat di sini. Totalnya tagihan berapa? Atau bisa saja ini kalau ada yang sering menyebut ini yang disebut nomor register. Atau bisa saja disebut ini adalah episode. Nah, jadi episode sekali pasien itu mendaftar atau diadmisi di rumah sakit. Ya, kemudian beli penjamin subheader. Ini isinya apa nih? Beli penjamin subheader. Ini primary key-nya ada nomor referensi. Nah, jadi ini primary key-nya mungkin yang bisa dipakai referensi dulu saja. Partner key referral bisa diabaikan dulu. Ini untuk rujukan ya. Yang merujuk siapa. Jadi cara berpikirnya gimana? Jadi cara berpikirnya di billing penjamin subheader ini adalah entitas tempat menyimpan berbagai macam tipe nota. Nah, maksudnya gimana tipe nota? Berarti berbagai macam tipe tagihan. Jadi kalau di klinik misalkan, ketika pasien masuk mendaftar di sebuah klinik, nah, mendaftar ya, di pendaftaran sudah kena biaya pendaftaran. Nah, selesai di pendaftaran, ya sudah membayar di pendaftaran, kemudian lanjut ke ruang pemeriksaan dokter. Dokter melakukan tindakan, muncul tagihan, misalkan tindakan jahit atau apa, konsultasi ekstra misalkan, atau kontrol apa, nah, muncul tagihan lagi, dibuat nota tagihan lagi. Kemudian setelah itu di apotek, ya, di farmasi menebus obat, bayar lagi, ya, muncul nota farmasi. Ya, jadi dari minimal aktivitas pasien saja minimal sudah ada 3 billing tagihan, ya, dari pendaftaran, klinik, pemeriksaan, farmasi. Nah, belum kalau membutuhkan tempat pemeriksaan penunjang medis seperti apa? Lab, nah, laboratorium, ada lab patologi klinik, ada lab patologi anatomi, ya, ada lab mikro. Itu. Jadi billing penjamin subheader ini kumpulan nota. Nah, notanya mana ini? Ada yang namanya no referensi. Nah, yang partner key referral diabaikan dulu ya. Boleh ditulis tapi tidak usah dijadikan primary key. Nah,
Di sini ada no billing. No billing seperti biasa ini berelasi dengan billing penjamin header. Berelasi dengan billing penjamin header. Membuat relasi tentunya karena billing penjamin nomor billing di billing penjamin sudah menjadi primary key, di sini menjadi foreign key di billing penjamin subheader. Kemudian tanggal, kok ada tanggal lagi ya, tidak apa. Nah, itu kalau misalkan pasiennya rawat inap, nah notanya kan mungkin tanggalnya yang di billing penjamin subheader dengan tanggal yang di sini tanggal masuk kan bisa saja berbeda. Kemudian person ke dokter, ya, kode dokternya yang melakukan tindakan siapa, ya. Ini EMR tape key, nah, electronic medical record bisa di skip dulu. Execute date, nah, dan by ini bisa diabaikan dulu, nah, tapi bisa dibuat sekalian. Kemudian ada order by, bisa diabaikan dulu. Nah, ada execute status, edit lokasi dan tanggal proses. Ya. Ini maksudnya gimana nih kok ada order proses execute. Ya, jadi order, ya, order itu istilahnya seperti meminta perawatan. Ya, jadi spill dulu ya. Order itu ketika kita mau mengenerate permintaan tagihan tindakan. Proses itu ketika tagihan sudah ditagihkan ke pasien. Jadi order belum tentu tagihannya masuk ke pasien atau user. Perlu triggernya adalah proses. Nah, execute buat apa? Execute itu kalau ada stoknya. Kalau ada stoknya diklik execute nanti stoknya akan berkurang. Nah ya, itu spill dulu. Nah, kemudian kita berelasi dengan entitas billing penjamin detail. Nah, billing penjamin detail ini isinya apa? Isinya detail dari nota. Nah, notanya kan tadi kan kita sudah dapat di nomor referensi. Nah, maka di billing penjamin detail atribut nomor referensi menjadi foreign key. Primary key-nya apa? ID baris. ID baris keberapa? Boleh dibuat auto increment juga boleh. Nah, di sini isinya detail nota. Detail notanya gimana? Nah, nomor notanya di sini. Nota pendaftaran. Isinya ada kode item. Nah, kode item. Kode pendaftaran. Pendaftaran pasien. Kode pendaftaran dengan kartu tanpa kartu. Nah, dan kode baris ini barisnya keberapa dari nomor nota ini. Nah, kemudian harga. Harganya berapa? Pendaftaran pasien berapa? Kemudian jumlahnya berapa? QTA, quantity. Harga satuannya berapa? Kemudian totalnya berapa? Nah, jadi total ini harga dikalikan jumlah sama dengan total. Nah, status eksekusi ini sudah dieksekusi apa belum? Lokasi eksekusinya mana nih? Nanti dulu nih bisa di skip dulu ya. Jadi itu relasi antar entitas di billing ya, bisa dipraktekkan. Dan kira-kira seperti apa sih bentuk tabelnya di database nanti. Nah, silahkan dicoba. Oke, kalau ada yang tanyakan bisa langsung komentar. Ya, saya akhiri. Jangan lupa untuk happy coding.